Oke, teman-teman, selamat siang ya. Hari ini saya akan sedikit membahas satu hal yang mungkin terlupakan oleh kita, tapi hal yang akan saya bahas ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menemukan keseimbangan atau mungkin menemukan eh, dua sisi mata uang ya dari analisa kita ya. Jadi saya hari ini akan membahas soal foreign flow ya dan keluar masuknya big fund dalam sebuah saham ya dengan menggunakan salah satu fitur dari aplikasi Stockbit ya. Seperti itu. Ya, kenapa sih saya suka bahas dengan foreign flow? Karena kita nggak bisa gini ya. Kita tidak bisa memisahkan ya bahwa dalam pergerakan harga yaitu ada buyer dan seller ya. Jadi pergerakan harga yang kita lihat ini ditentukan oleh buyer dan seller, seberapa kuat buyer dan seberapa kuat seller. Makanya kita perlu mengetahui yang namanya akumulasi atau distribusi dari big player ya. Dalam hal ini kalau kita ngomong IHSG ya teman-teman ya. Di IHSG ini ya, kita ngomong bahwa kenapa sih IHSG ini terus menanjak, terus naik ya? Karena jelas ya, ada yang mengakumulasi secara masif ya. Dalam hal ini ya, kalau kita lihat ya di sini ya, dalam hal ini kita lihat bahwa memang foreign-nya ini beli terus ya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu fitur ini ya di Stockbit ini, foreign flow ya, di mana ada net buy dan net sell dalam bentuk chart seperti ini ya. Dari sini kita bisa lihat teman-teman ya, kalau IHSG ini ya dari bulan Juli itu inflow asingnya gede sekali. Makanya kalau ada yang bilang IHSG mau crash dan lain sebagainya ya susah terjadi. Kenapa susah terjadi? Ya karena sesimpel inflow-nya sebesar ini ya. Inflow-nya sebesar ini ya. Ini dari bulan ini ya. Nah, kita lihat ya dari ini inflow terus ya. Makanya nggak heran bahwa IHSG-nya juga menuju all time high ya, walaupun kita lihat sekarang memang di area-area 7.200 7.300 menjadi area resistnya. Tapi kita dari sini ya, dari kita mengetahui foreign flow ini ya, dari kita mengetahui foreign flow kita bisa ngerti bahwa IHSG ini ya memang sedang diakumulasi ya. Makanya apa? Makanya buat teman-teman yang memang pecinta blue chip ya, buat teman-teman yang suka dengan saham-saham big caps yang diakumulasi asing ya, ini memang saatnya kita untuk terus hold ya, terus hold. Contoh misalnya seperti ini ya, BMRI ya, BMRI pun dari secara foreign flow-nya ya sangat bagus sekali ya. Foreign flow-nya sangat cakep sekali ya. Asing akumulasi masif dari pertengahan Juli ya sampai dengan sekarang, setiap hari konsisten ya. Ini yang membuat pergerakan harganya ya dari pertengahan Juli ini dia naik ke atas. Karena apa? Karena ada aksi beli yang sangat masif. Itu yang mesti teman-teman ketahui bahwa jadi gini, aksi jual dan aksi beli ini mempengaruhi pergerakan harga ya, pergerakan harga. Dan dalam hal ini kita lihat ya, BMRI sudah mencapai harga tertingginya ya, sudah break dari 9.000 ya, 9.100 kalau nggak salah ya. Nah, ini yang kita bisa lihat teman-teman. Nah, kalau posisinya akumulasinya sedemikian masif ya, makanya nggak heran BMRI ini ya tiba-tiba ngegas ke atas. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman pengikut setia dari saham-saham big caps ya, memang kalian nggak boleh ya mengabaikan yang namanya foreign flow ya, saham yang dimiliki oleh asing. Nah, bagaimana kita lihatnya ya? Saya akan coba tunjukkan ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik juga. Teman-teman bisa pakai fitur ini ya, pakai fitur Stockbit ini ya. Saya akan coba liatin dari ini profilnya ya, profil dari BMRI. Contohnya BMRI ini ada company profilnya, teman-teman bisa lihat ya, ada analisa secara finansial, fundamental chart, seasonality bagaimana ya. Kalian bisa lihat, oh ternyata secara record nih kelihatan nih ya, akhir tahun ini bagus untuk BMRI. Nah, di sini kalian bisa melengkapi analisa kalian dengan historical ya, ditambah ada akumulasi. Makanya nggak perlu terlalu takut ya kan, seperti itu ya. Jadi saya coba lihat lagi ke profile. Nah, dalam holding composition ya, di sini kelihatan bahwa BMRI ini ya mayoritas dikuasai asing ya. Ini ada yang hijau ini foreign ya, yang hijau foreign, yang ungu itu lokal. Jadi BMRI ini dikuasai oleh asing. Bandarnya siapa?
yang punya barang lebih banyak, yaitu asing. Dan asing ini ya, kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir ya, wah, asing ini masih terus nambah kepemilikannya ya, nambah kepemilikannya. Nah, yang menarik lagi di fitur ini, teman-teman bisa lihat kalau dari asing aja ya, asing itu siapa yang memiliki terbanyak? Ternyata ada yang ini ya, warna ini, reksadana. Reksadana memiliki posisi terbanyak, kemudian yang lain-lain, kemudian baru ya, dana pensiun, asuransi, kemudian perbankan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan lokal ya. Jadi ini kita bisa pakai ya teman-teman, supaya apa? Kita bisa ngerti, oh ternyata memang arahnya ini akumulasi. Yang akumulasi apa? Asing ya, asing. Dan asing ini memegang peranan. Contoh lagi Telkom ya, Telkom. Jadi buat teman-teman yang memang bermain saham big caps ya, kalian melengkapi analisa TA kalian dengan yang namanya foreign flow ya, bisa dilihat dari sini juga ya. Telkom, lihat ya, akumulasinya segini gede. Karena itu nggak heran harga pergerakan sahamnya Telkom ini masih dijagain terus ya, bagus ini masih oke ya, dan berpotensi ya break all time high lagi ya, break all time high dari tanggal 28 Aprilnya ini. Nah, bagaimana dengan Telkom? Telkom juga bisa dilihat dari profilnya teman-teman ya. Dari profilnya secara sederhana kita bisa lihat bahwa kepemilikannya, oh gila, asing nambah terus sedangkan lokal terus menurun ya. Ini yang membuat saham ini menarik untuk apa? Diinvestasikan dalam jangka panjang. Tentu saja kalau mau investasi ya, cara entry-nya nggak boleh sembarangan ya kan begitu caranya ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk apa? Untuk terus bagaimana teman-teman ini bisa melengkapi. Contoh lagi. Nah, kemarin kan saya sempat ada bahas saham cak ya, bukan rekom ya, maaf ya. Ada bahas saham cak ya. Nah, saham cak ini apa yang terjadi ya? Dari sini juga kita bisa lihat teman-teman. Ini menarik sekali ya. Nah, saham cak dari komposisinya memang didominasi oleh bandar lokal ya. Lokalnya lebih tinggi daripada asing ya. Asingnya cuma 0,03%, lokalnya 24,9%. Nah, dari lokal kita bisa lihat siapa sih pembelinya. Ternyata ya, dari 5 bulan terakhir ya, 5 bulan terakhir yang hijau ini ada company, ada perusahaan yang ngeborong saham cak ya, mungkin dengan broker AZ tersebut ya. Kita nggak ngerti perusahaannya siapa, tapi yang jelas ini bagus. Karena apa? Retail individu buang barang ya, yang beli perusahaan. Kenapa saya bisa bilang waktu itu, kan ada yang bilang teman-teman, cak kalau ada tukeran barang gimana, kalau AZ jual pakai broker lain gimana? Nggak terjadi. Karena apa? Karena dari holding composition-nya seperti ini ya. Ini di-update tanggal 2 September ya, sebulan sekali update-nya. Nah, holding composition seperti ini, jadi mereka beli banyak dan masih nambah ya, sedangkan ketika harganya udah di atas, individual retail mulai sadar, mereka mulai nambah juga ya. Nah, makanya kita bisa melengkapi analisa kita dengan apa? Dengan holding composition yang seperti ini. Ini sangat sederhana sekali, tapi menurut saya ini penting ya teman-teman. Ini penting supaya melengkapi analisa kita ya. Jadi buat teman-teman, dan fitur ini fitur Stockbit Pro ya. Jadi teman-teman kalau pengen dapat Stockbit Pro bisa 2 cara ya. Satu berbayar ya, bayar langganan, atau satunya kalian bisa buka akun ya, dan kalian akan dapat utuh ya fitur-fitur yang bisa kalian pakai seperti screener dan lain sebagainya yang sudah saya bahas kemarin ya. Jadi buat saya ya, fitur yang ini berguna banget ya. Untuk apa? Melengkapi dasar analisa saya. Nah, ini penting karena teman-teman harus ngerti siapa buyer, siapa seller ya. Dan jangan khawatir kalau mau transaksi di Stockbit juga, teman-teman, Stockbit ini udah diawasi dan terdaftar dalam OJK. Jadi benar-benar resmi. Jadi menurut saya kalian bisa pakai ya, karena apa? Karena ini kenapa saya share ya, sesimpel bukan karena saya mau jualan Stockbit, enggak, tapi karena saya mau bagian buat teman-teman, bahwa teman-teman mesti ngerti bahwa analisa itu enggak cuman dari TA aja ya, dari Broksum aja, tapi harus ngerti Broksumnya itu seperti apa, terus holding composition-nya seperti apa dan lain sebagainya. Kalian bisa bedah di sini semua ya, di sini semua ya. Seperti itu ya. Jadi semoga berguna buat teman-teman ya, video yang simple seperti ini. Cuman saya rasa perlu saya sampaikan supaya teman-teman bisa ngerti ya, bisa ngerti bahwa cara ngelihatnya bagaimana sih ya. Simpel dengan cara seperti ini, gampang banget ya cara lihatnya ya. Oke, demikian video saya hari ini, semoga berguna dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share ya video ini supaya banyak orang yang diberkati, banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang saya buat. Terima kasih, selamat siang dan salam cuan.